Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang CPNS tahun 2021. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan membahas perbedaan nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara, karena sampai sekarang masih banyak dari teman-teman yang belum memahami konteks dari ataupun konsep dari nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Karena kenapa? Jika kita hanya menghafal perbedaan nasionalisme, patriotisme maupun bela negara, itu akan sangat susah untuk membedakan dan akan membuat kita semakin bingung, karena kenapa kita tidak tahu apa maunya pembuat soal. Jadi yang harus kita pahami adalah dalam memahami atau membedakan yang mana nasional patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara adalah memahami konsepnya dan maunya si pembuat soal. Karena kenapa? Jika kita hanya memahami konsep dan tidak memahami maunya pembuat soal, maka kita akan susah untuk memahami dari masing-masing nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara ya. Karena jadi buat teman-teman harus banyak belajar ataupun mengerjakan soal. Karena kenapa? Kita harus memahami konteks dari pembuat soal itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah buatkan materi, kemudian soal, kemudian rangkuman untuk bagaimana supaya cepat memahami dari pengertian keempat tersebut. Akan tetapi sebelum itu silahkan subscribe jika teman-teman menyukai video ini, dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang soal-soal baik itu CPNS maupun P3K ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, jadi teman-teman harus pahami nasionalisme adalah kesetiaan yang tinggi dan mencintai negara, terutama pada identitas negara. Nah, jadi nasionalisme itu teman-teman, kata kuncinya menurut saya adalah dia ada di identitas negara. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Semangat kebangsaan, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat kenasionalan. Nah, jika ciri-ciri nasionalisme itu identitas bangsa teman-teman, jadi kita harus memahami bahwa identitas itu seperti apa. Nah, nasionalisme itu berkaitan dengan identitas bangsa. Nah, identitas bangsa itu seperti ini, yaitu misalnya bahasa nasional atau bahasa persatuan, kemudian bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, 9 konsepsi wawasan Nusantara, dan 10 kebudayaan daerah yang diterima menjadi kebudayaan nasional. Nah, ini harus menjadi sebuah catatan teman-teman ya. Kebudayaan daerah yang diterima menjadi kebudayaan nasional. Jangan kita menganggap bahwa ketika ada kebudayaan daerah tapi belum disepakati oleh secara bersama oleh masyarakat Indonesia, berarti itu bukan merupakan identitas nasional ya. Jadi itu bukan merupakan identitas nasional. Harus disepakati bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya pakaian batik itu teman-teman, pakaian batik itu sudah merupakan identitas nasional. Misalnya rendang, itu sudah merupakan identitas nasional. Akan tetapi kalau misalnya dia bukan identitas nasional, contoh mie instan, ya mie instan. Kenapa dia bukan? Dia merupakan ciri khas Indonesia, Indonesia, tapi dia bukan merupakan identitas nasional. Karena kenapa? Dia tidak disepakati secara bersama menjadi sebuah kebudayaan atau menjadi sebuah
tradisi ataupun yang berupa identitas nasional. Jadi teman-teman harus pahami tidak semua yang kebudayaan daerah itu bisa menjadi sebuah identitas nasional, ya. Jadi itu teman-teman harus kita pahami, karena banyak teman-teman mengatakan asalkan ada sudah bentuk kebudayaan setiap daerah, itu sudah membuktikan bahwa itu adalah identitas nasional. Padahal itu bukan, teman-teman, ya. Jadi identitas nasional itu ketika dia menyangkut kebudayaan daerah, dia harus mendapat persetujuan, dia harus mendapat kesepakatan bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, kemudian bisa dijadikan sebagai identitas nasional. Seperti identitas nasional yaitu batik ataupun bahasa, itu bisa ya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi nasionalisme erat kaitannya dengan kesadaran mencapai tujuan, ya, kesadaran mencapai tujuan bangsa dan negara dengan mempertahankan identitas asli yang sudah disepakati. Jadi intinya identitas yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, lanjut. Ya, jadi patriotisme, sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, melebihi kewajibannya, ada unsur pengorbanan, semangat cinta tanah air. Jadi, teman-teman cukup hanya mengetahui konsep dari patriotisme, yaitu adanya dia melebihi kewajiban dan ada unsur pengorbanan di situ, teman-teman, ya. Unsur pengorbanan, dia rela berkorban. Nah, itu berarti dia adalah patriotisme, teman-teman. Kemudian untuk menjawab tanah air adalah suatu istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari darat dan lautan. Menurut Suyadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Menurut Kemendiknas 2010, cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bangsa, lingkungan, visi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Jadi, bisa dikatakan cinta tanah air itu bisa disebut juga patriotisme. Kalau semangat kebangsaan, dia disebut juga dengan nasionalisme. Nah, jadi, untuk cinta tanah air ini, dia adalah jika dia nanti teman-teman diurut, dia adalah tingkatan terendah, ya. Cinta tanah air yang paling tinggi itu adalah patriotisme. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tingkatan dari patriotisme, bela negara maupun nasionalisme, ya. Ya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dan dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Menurut tujuan bela negara menurut Pan-RB nomor 27 tahun 2001 tentang pengadaan negeri sipil, bela negara bertujuan untuk berperan aktif dalam mempertahankan, ya, jadi teman-teman, mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk pasal 6 ayat 2 nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara. Ya, coba ini teman-teman, ya. Pertahanan negara kemarin kita sudah bahas. Jadi ketika ada bertindak, dia mewakili negara untuk melindungi warga negaranya, berarti dia masuk pertahanan negara. Tapi lebih luasnya lagi, dia masuk dalam bela negara, teman-teman, ya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya negara, bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar militer wajib, pengabdian sebagai prajurit, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, di video sebelumnya
kita pernah membahas tentang pertahanan negara, ya. Jadi ketika dia pertahanan negara, ketika dia pengabdian sesuai dengan profesi, nah dia juga masuk sebagai bela negara, teman-teman. Perbedaannya begini, jika pengabdian sesuai dengan profesi masuk dalam hal ini, masuk dalam pasal 6 ayat nomor 223 tahun 2019 tentang pengabdian sesuai profesi, dan jawabannya di situ tidak ada bela negara ataupun tidak ada bela negara, berarti jawab teman-teman pertahanan negara. Akan tetapi biasanya itu dia tidak berbarengan dengan bela negara dan pertahanan negara. Kan kenapa? Dia berada dalam satu kesatuan, ya. Artinya dalam satu kesatuan ini kita perhatikan pasal 6 ayat nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia untuk pertahanan negara. Nah, jadi pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi pengabdian sesuai dengan profesi itu misalnya seorang dokter berjuang untuk menolong korban COVID-19, berarti itu adalah pengabdian sesuai profesi. Jika dia bertindak sebagai negara untuk melindungi warga negaranya, berarti dia adalah pertahanan negara. Tetapi jika di situ tidak ada pertahanan negara, berarti dia adalah sebagai upaya bela negara. Ya. Bela negara sebagai hak adalah afirmasi bahwa negara di sisi lain berkewajiban menyediakan ruang kesempatan, regulasi, dan perlindungan terhadap bela negara. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk bela negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, seperti bela negara. Bentuk bela negara disebutkan tentang pertahanan negara, teman-teman. Makanya pertahanan negara itu kemarin saya jelaskan adanya di pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Nah, ini kita bisa lihat spektrum bela negara terdiri atas dua, lunak dan keras. Di lunak itu dia terdiri dari psikologis, hanya pemikiran, ya, memahami ideologi Pancasila, nilai luhur bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara. Tapi dalam bentuk fisiknya dia adalah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, ini pengabdian sesuai profesi, biasanya ini banyaknya naik, ya teman-teman. Jadi pengabdian sesuai profesi, jadi teman-teman harus jika di dalam pilihan itu tidak terdapat bela negara dan pertahanan negara, berarti pilih salah satunya, bela negara atau dia pertahanan negara. Kemudian menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional kesenian olahraga, penanganan bencana dan ancaman non-militer lainnya, meluasnya narkoba, hoaks, dan perang dagang. Itu bentuk fisiknya, teman-teman, ya. Dan kerasnya adalah ancaman militer, komponen utama, 2 komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, jadi apa bedanya nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara? Nah, ini adalah setelah kita mempelajari materinya, kita harus mendalami konsepnya, teman-teman, ya. Jadi nasionalisme erat kaitannya dengan kesadaran mencapai tujuan bangsa dan negara, niat atau tindakan dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi ciri nasionalisme menurut saya ada di identitas nasional, teman-teman. Jadi cara menjawabnya, perhatikan apakah dia ada identitas nasional di situ. Kalau tidak ada, berarti dia bukan nasionalisme. Kemudian, cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang timbul dari hati seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, dan melindungi tanah airnya. Nah, cinta tanah air seperti itu. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air, bersedia mengorbankan segala-galanya. Nah, jika dia melebihi kemampuannya, melebihi wewenangnya, melebihi kewajibannya, dan bersedia mengorbankan segala-galanya, berarti dia adalah patriotisme, ya. Kemudian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air. Ya, jadi bela negara seperti itu.
Nah, unsur-unsur keempat ini adalah yang paling tertinggi adalah dia adalah patriotisme, kemudian bela negara, kemudian nasionalisme, dan cinta tanah air. Nah, jika cinta tanah air, cara berpikir dan bersikap dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Kalau dia nasionalisme, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas. Ya, ada lagi identitas. Jadi, nasionalisme itu berkaitan erat dengan identitas. Sederhananya, nasionalisme adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas nasional. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya adalah bela negara. Sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya, berdasarkan profesi dan status untuk mendukung tujuan negara. Nah, jika ada dokter, tentara, polisi, guru sesuai dengan profesinya, berarti dia adalah bela negara, teman-teman. Nah, lebih luasnya lagi, dia adalah pertahanan negara. Kemudian patriotisme, sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan. Jadi dia bersedia mengorbankan segala-galanya. Nah, jadi jika ada nanti di dalam konteks soal ada unsur bersedia mengorbankan segala-galanya, melebihi wewenangnya, melebihi kemampuannya, kewajibannya, dan ada unsur pengorbanan di situ, berarti dia adalah patriotisme, teman-teman. Nah, bagaimana cara menjawab soal penalaran, teman-teman ya? Jadi, untuk menjawab soal penalaran patriotisme, identifikasi apakah ada unsur pengorbanan di situ. Kalau ada unsur pengorbanan dan melebihi kewajiban dari profesinya atau adanya unsur rela berkorban di level tertinggi, berarti dia adalah patriotisme. Ya, begitu cara menjawab soal penalaran. Kemudian ketika ada bela negara, kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 dan 2. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, atau pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi ketika ada pengabdian sesuai dengan profesi di situ, teman-teman, berarti dia adalah bela negara. Kemudian kalau nasionalisme, kaitkan dengan adanya identitas nasional. Nah, jika ada identitas nasional di situ, teman-teman, baik itu bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, budaya daerah dan nasional, yang biasanya budaya daerah dan nasional yang sering keluar, kemudian burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wawasan Nusantara. Nah, jika ada nasional, ciri-cirinya identitas nasional, berarti dia adalah nasionalisme, teman-teman. Kemudian, bagaimana kalau cinta tanah air? Nah, jika tidak mengandung aspek lebih tinggi di atas, maka dia termasuk cinta tanah air. Ya, begitu cara menjawab soal penalaran, teman-teman ya. Patriotisme itu adalah rela berkorban. Kalau bela negara, biasanya pengabdian sesuai profesi. Kemudian kalau nasionalisme, dia ada identitas nasional. Kalau cinta tanah air, dari ketika ini tidak ada, dia hanya menggunakan produk dalam negeri. Misalnya mie instan, dia membeli, berarti dia itu adalah cinta tanah air, karena produk mie instan itu adalah produk tanah air ya. Jadi dia seperti itu. Nah, analoginya seperti ini. Misalnya kita batik ya. Batik, karena banyak kemarin yang di FR banyak yang masuk tentang batik. Misalnya nasionalisme, cinta atau bangga pada produk Indonesia. Dia sebagai identitas bangsa, batik itu sebagai identitas bangsa. Kemudian dia menggunakan produk Indonesia itu untuk menonjol identitas bangsa, berarti dia masuk di nasionalisme. Nah, perhatikan, jika ada identitas bangsa, kemudian dia menggunakan produk Indonesia itu untuk menunjukkan identitas bangsa, dia adalah nasionalisme. Nah, bagaimana kalau dia cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah cinta, bangga membeli, menggunakan produk Indonesia untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Berarti, contoh cinta tanah air, kalau dia cinta atau bangga membeli batik, kemudian dia menggunakan produk itu, ya. Dia bangga kemudian membeli dan kemudian menggunakan produk itu, berarti dia adalah cinta tanah air, teman-teman ya. Bangga membeli dan menggunakan. Kemudian patriotisme, cinta, bangga dan selalu membeli, menggunakan produk Indonesia demi kemajuan negara, selalu membeli produk dalam negeri meskipun lebih mahal. Nah, berarti dia ada pengorbanan di situ, teman-teman. Dia mengorbankan materinya untuk membeli produk dalam negeri meskipun dia lebih mahal, karena dia bertujuan untuk demi kemajuan negara. Nah, patriotisme itu
Patriotisme itu dia ada di sini. Meskipun lebih mahal, karena dia memiliki sifat patriotisme, rela berkorban, maka jawabannya penggunaan batik dia termasuk patriotisme. Bagaimana kalau dia bela negara? Bela negara, cinta, bangga, dan membeli produk Indonesia. Berarti dia bela negara, teman-teman, ya. Contoh lagi, contoh konkretnya batik. Andi berjuang dengan sangat gigih untuk memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya kepada dunia internasional. Ini adalah, teman-teman, konteks maunya pembuat soal adalah Andi berjuang sangat gigih. Nah, berarti Andi berjuang sangat gigih. Konteks soalnya berarti dia contoh merupakan patriotisme. Jika teman-teman melihat memperkenalkan batik sebagai salah satu warisan budaya kepada dunia internasional, berarti teman-teman pasti akan menjawabnya dengan nasionalisme. Akan tetapi perhatikan di sini, teman-teman. Andi berjuang dengan sangat gigih, berarti dia masuk di patriotisme. Nah, selanjutnya, setiap Jumat Andi menggunakan batik ke kantor, merupakan contoh cinta tanah air. Coba perhatikan, Andi hanya menggunakan batik ke kantor setiap hari Jumat. Nah, itu hanya merupakan contoh dari cinta tanah air. Di situ tidak ada identitas, di situ tidak ada patriotisme, dan di situ tidak ada bela negara. Dia hanya menggunakan, ya, batik, jadi dia adalah contoh cinta tanah air. Kemudian, Andi ikut dalam kontes Asian Got Talent dengan menggunakan pakaian batik sebagai ciri khas. Nah, otomatis jika ada ciri khas, teman-teman, jadi dia adalah nasionalisme. Jadi kesemua hal di atas tersebut termasuk bentuk implementasi bela negara. Nah, contoh konkretnya di bidang olahraga, teman-teman. Sejarah baru Indonesia di pentas Paralimpiade Tokyo 2020, medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis dipersembahkan oleh tim Garuda Putri Indonesia, yaitu Liani Ratri Oktila dan Halimantus Sadia. Kemenangan tim ganda putri dalam pertandingan bulu tangkis termasuk. Nah, kemenangan tim ganda putri dalam pertandingan bulu tangkis dia termasuk bela negara. Karena kenapa? Dia hanya pengabdian sesuai dengan profesinya. Ya, dia termasuk pengabdian kepada profesinya. Kemudian sikap yang tim ganda yang sikapnya dilihat berarti dia rela berjuang demi mengharumkan, berarti dia patriotisme. Jadi teman-teman, jika ada sikap dan kemudian dia rela berjuang demi mengharumkan bangsa, berarti dia patriotisme. Kemudian tim ganda putri mengharumkan Indonesia, bisa jadi dia bela negara, bisa jadi dia nasionalisme, ya. Nasionalisme mengharumkan nama Indonesia, bisa saja dia ada identitas di situ, berarti dia nasionalisme. Tapi kalau ini tim ganda putri, dia berusaha untuk berjuang sesuai dengan profesinya, sesuai dengan atletnya, dia masuk bela negara. Sebagai atlet yang mengharumkan nama Indonesia, tim ganda putri telah mengimplementasikan bentuk dari dia bela negara karena pengabdian sesuai dengan profesi. Kemudian perjuangan dan kerja keras Liani Ratri Oktila dan Halimantus Sadia demi bangsa Indonesia merupakan, ya, ini perjuangan dan kerja keras. Berarti di sini ada rela berkorban untuk mencapai level tertinggi, berarti dia adalah patriotisme. Nah, kalau contohnya Liani Ratri dan Halimantus Sadia menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti di sini, teman-teman, ada identitas, berarti dia nasionalisme. Nah, kemudian saat bertanding, Grecia Poli, Apriana Rahayu menggunakan raket saja. Di situ tidak ada unsur nasionalismenya, tidak ada unsur patriotik sikapnya, kemudian tidak ada unsur bela negara, berarti dia hanya cinta tanah air. Kemudian keikutsertaan Grecia dan Apriana Rahayu dalam pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 termasuk ikut serta. Ya, ikut serta berarti dia ikut serta membela negara. Ya, seperti itu jawabnya untuk bidang olahraga. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan ada contoh-contoh seperti ini, lebih memudahkan sehingga teman-teman bisa dengan mudah nanti membedakan yang mana patriotisme, bela negara, nasionalisme, dan cinta tanah air. Nah, sekarang coba kita bernalar dengan soal. Grecia Poli, Apriani Rahayu akhirnya berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan
RI ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020. Sontak setelah dipastikan mendapatkan emas di poin terakhir, Gracie dan Apri berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan di lehernya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu saat sangsaka merah putih dikibarkan paling tinggi. Tindakan spontan pasangan Gracia Poli dan Aprina Rahayu di atas menunjukkan sikap A. Cinta tanah air, B. Nasionalisme, C. Bela negara, patriotisme, E. Kepahlawanan. Nah, jadi teman-teman gampang untuk maunya soal ini apa? Dia memiliki identitas, teman-teman. Dia ada identitas merah putih, ya. Kemudian sangsaka merah putih lagi dikibarkan paling tinggi. Berarti dia adalah nasionalisme karena ada identitas. Mudah ya jika kita memahami konsep, teman-teman. Dan maunya pembuat soal. Kita harus pahami konsep dan maunya pembuat soal. Yang kita hanya mengerti tentang artinya, tapi kita tidak bisa membedakan yang mana nasionalisme dan cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Lanjut pasangan ganda putri Indonesia, Gracia Poli, Apriana Rahayu, sukses meraih medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Bahkan ganda putri Cina Chen Qingchen dan Jen Yayan tidak sungkan memuji kualitas pasangan Indonesia tersebut. Secara khusus, Jia Yifan mengaku kagum dengan kerja keras. Kita lihat kerja keras dan perilaku Gracia Poli yang kini berusia 33 tahun. Gracia Poli dan mengaku kesuksesan meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan. Dia berlatih, dia kerja keras dan kegigihan dalam berlatih, ya. Jadi jawabannya adalah ya. Jadi jawabannya coba perhatikan kerja keras. Dia seorang atlet, ya. Jadi dia adalah pengabdian sesuai profesinya, kerja kerasnya. Berarti dia bisa bela negara atau dia patriotisme. Nah, jadi teman-teman, jika hal seperti ini, kan biasanya kerja keras dia berjuang sangat keras, ya. Jadi jawabannya adalah bela negara, ya. Peristiwa mengharukan terjadi di final bulu tangkis Asian Games 2018 di Istora Senayan. Antoni Sinisuka Ginting yang melawan wakil Tiongkok Shi Yuqi harus ditarik keluar karena mengalami masalah di kedua pahanya. Cedera Ginting terjadi ketika ia tersusul oleh Shi, kemudian kedudukan menjadi 16-15. Saat itu Ginting meminta pertolongan dokter pertandingan untuk menyemprotkan cairan penahan rasa sakit di paha kirinya. Ginting ternyata mengalami kram paha kiri. Ia bahkan kesulitan berjalan. Namun semangat Ginting tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan. Namun pergerakannya sudah benar-benar goyah. Ginting akhirnya menyerah dan menyatakan mundur dengan skor nilai akhir 21-14, 21-23, 20-21. Perjuangan Ginting di atas menunjukkan. Nah, di sini Ginting dia cedera saat bermain bulu tangkis di final bulu tangkis Asian Games di 2018. Akan tetapi, meskipun itu Ginting meminta pertolongan dan menyemprotkan cairan penahan rasa sakit, kemudian Ginting semangatnya tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangannya. Berarti dia memiliki semangat rela berjuang, rela berkorban. Nah, ini adalah jawabannya adalah patriotisme. Jadi untuk soal ini, teman-teman, kalau ini pasangan ganda putri, dia hanya memang kerja keras, kemudian dia bekerja keras dan kegigihannya dalam berlatih, dia hanya sebagai pengabdian sesuai profesi, makanya dia jawabannya adalah bela negara. Di sini dia hanya kerja keras, teman-teman, tidak ada pengorbanan di situ karena pengabdiannya sesuai dengan profesinya. Profesinya adalah sebagai atlet. Jadi ini adalah bela negara, ya teman-teman. Jangan terkecoh dengan hanya kerja keras. Itu kan kerja keras sama halnya dengan ASN, sama halnya dengan dokter. Dia harus kerja keras, dia harus mengembangkan ilmu pengetahuannya, ya. Jadi seperti itu.
Kemudian selanjutnya, salah satu atlet ganda putri bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli, tak disangka memiliki bisnis sepatu yang disebut akan menjadi usaha ketika ia pensiun sebagai atlet. Hal ini terungkap saat menawarkan sepatu untuk dibeli Bapak Presiden Jokowi saat momen penyerahan apresiasi di Istana Negara. Grecia lantas menjelaskan sepatu produksi UMKM miliknya merupakan produk fashion dan menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan bahwa semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia. Adapun dari tahap desain produk, merakit sepatu sampai final pasca produksi 100% dikerjakan Indonesia dalam bisnisnya tersebut. Grecia Poli memiliki sikap cinta tanah air, ya. Kenapa dia cinta tanah air? Dia hanya menggunakan, dia produksi, kemudian dia menggunakan produksi 100% pekerja Indonesia. Berarti dia cinta tanah air, teman-teman. Di situ kenapa bukan nasionalisme bela negara, karena di situ tidak ada identitas. Kemudian kalau patriotisme dia tidak ada rela berkorbannya. Kemudian kalau bela negara, pengabdian sesupresinya, dia hanya sebagai bukan atlet, ya. Dia hanya memiliki tempat usaha untuk produksi sepatu UMKM, ya. Jadi jawabannya adalah cinta tanah air, teman-teman. Dia hanya cinta tanah air karena dia menggunakan produksi kemudian produksi 100% dikerjakan oleh orang Indonesia. Berarti dia cinta tanah air. Nah, itu teman-teman, menurut saya bagaimana cara membedakan soal penalaran tentang nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Semoga teman-teman dengan video ini terbantu dan semakin bisa membedakan dan tidak tambah pusing tentang perbedaan nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air. Jika suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan semoga di akhir ini teman-teman mendapatkan nilai tertinggi dan bisa melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.